Bapak Ibu yang kami hormati, sebagai wujud rasa cinta tanah air, maka sebelum acara dimulai, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Monggo Bapak Ibu diperkenankan untuk berdiri. Bapak bisa ke depan. Jalan-jalan ke pasar malam. Jangan lupa menunaikan sholat. Jika saya mengucapkan salam, semoga yang jauh rezekinya dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SD Negeri 1 Karangkanas atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri 1 Karangkanas, yang kami hormati CGP Angkatan 11. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada siang hari ini kita masih diberi kesempatan nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga masih bisa berkumpul dalam acara diseminasi berbagi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di lingkungan sekolah CGP Angkatan 11 Karangkanas 22 Agustus 2024 dengan keadaan yang sehat walafiat. Semoga sholawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita tunggu syafaatnya di yaumul kiamat nanti. Amin. Izinkan di sini saya sebagai pembawa acara menyampaikan susunan acara diseminasi budaya positif pada siang hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan kepala sekolah, yang keempat doa, yang keempat penutup, dan yang kelima acara inti diseminasi. Bapak Ibu yang saya hormati, marilah kita buka bersama acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Terima kasih. Yang kedua yaitu sambutan kepala sekolah atau yang mewakili. Kepada beliau Bapak Anang Sudirto,
Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa selalu memberkahi dan memberi rezeki kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini kita bertemu dalam ruangan untuk melakukan kegiatan diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di lingkungan sekolah. Salawat dan salam tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa juga kita nanti sawahnya hingga di yaumil akhir. Saya ucapkan selamat kepada rekan-rekan semuanya, pada Bapak, Ibu guru, tenaga pendidik dan kependidikan SD Negeri 1 Karangmanas, Korwil Samsi Sukaja. Lebih khusus saya bangga sekali kepada rekan kita dan berbahagia setelah ucapan selamat kepada beliau Bapak Sutriyono dan Ibu Harimati, karena pada hari ini sedang melaksanakan kewajibannya sebagai calon guru penggerak angkatan ke-11. Semoga ini menjadikan tolak ukur kepada rekan-rekan yang guru untuk dijadikan sebagai motivasi mengikuti jejak rekan-rekan kita semua. Di sini terutama Pak Ono dan Bu Ijo, semoga dalam melaksanakan tugas-tugasnya sampai ke depan, sampai selesai, tidak alami suatu apapun, diberkahi oleh Allah kemudahan dan kesehatan, selesai dengan sukses, dan yang lainnya juga lain. Monggo kita sama-sama mendukung apa yang baik menjadi yang terbaik. Untuk kali ini kiranya saya tidak berpanjang lebar. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati rekan-rekan semuanya, di Bapak Ibu, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi selamat melaksanakan tugas-tugasnya Pak Sutriyono dan Bu Harimati. Semoga sukses. Amin amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya yaitu doa yang akan dipimpin oleh beliau Bapak Sutriyono SPD. Kepada beliau disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah teman-teman guru dan sejawat berdoa kepada Allah Subhanahu. Semoga acara pada hari ini, pada siang hari ini, yaitu diseminasi berbagi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di sekolah bisa berjalan dengan lancar tanpa ada halangan suatu apapun. Ala hadiniya wa syafa'ali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayyidina al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mohon maaf yang saya beragama Islam bisa menyelesaikan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa dhukrina wa maulana Muhammad. A'udzu bika min syarri ma
اسمه سيئا في الأرض ولا في السماء والسميع العليم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يغفر ما هو ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وسلطانك. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتضرعنا وتختصرنا وتمثل يا الله يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم انا نسالك السلامه في الدين وعافيه في الجسد وزياده في العلم وبركه في الرزق وتبارك في الموت ورحمه عند الموت. ومغفرتك على الموت على محمود علينا في شكر الموت والنجاه بيننا والعافيه. اللهم يا يسر بحكمك يا يسر اللهم يا يسر يا يسر. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهب لنا من أمرنا رشدا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Terima kasih kepada Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikian susunan acara yang dapat kami sampaikan. Saya selaku pembawa acara memohon maaf yang setulus-tulusnya jika dalam saya menyampaikan acara ini masih banyak kesalahan atau sesuatu yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu. Marilah acara ini kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, Bapak Ibu, selanjutnya yaitu acara inti diseminasi berbagi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di lingkungan sekolah yang akan disampaikan oleh narasumber kita, beliau Bapak Sutriyono SPD dan Ibu Hari Murti Jung SPD. Kepada beliau Bapak Sutriyono SPD disilakan. Mari kita beri aplaus yang meriah Bapak Ibu untuk Bapak Sutriyono SPD. Terima kasih Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 1 Karanganyar yang sudah memberikan izin dan sarana-prasarana fasilitas untuk bisa mengadakan kegiatan diseminasi berbagi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di lingkungan sekolah itu di SD Negeri 1 Karanganyar. Kami, saya Sutriyono dan nanti rekan saya Bu Hari Murtijung yang akan menyampaikan materi ini tentang budaya positif ini. Yang pertama adalah saya selaku guru di SD 1 Karanganyar dan merupakan calon penggerak angkatan 11 di Kabupaten Banyumas. Hari ini kita akan sharing berbagi ya. Bukan saya nanti akan menggurui atau akan mengajar ya, tapi kita berbagi informasi. Nanti ada yang lebih mungkin punya pengalaman yang lebih, bisa berbagi praktek baik juga. Selanjutnya saya berada di kelas 11 011 itu angkatan 11 017 itu kelas saya, kelas 17 dari BPKP Jawa Tengah dengan fasilitator saya adalah Bapak Muhammad Zuhri Ali dan pengajar praktik saya adalah Bapak Edi Yulianto. Beliau yang sudah pernah ke sini mendampingi saya dalam pendampingan individu adalah Bapak Edi Yulianto, sudah 2 kali. Nah, untuk memulai, mari kita speaking sebentar dulu nih Bapak Ibu, sambil mengaktifkan fokus konsentrasi buat kita semua nih Bapak Ibu. Coba speakingnya seperti apa, kita cek. Gambar. Roll.
dan tidak boleh tidak fokus, dilarang berkedip, melotot, kita melotot, oke. Dan perhatikan gambarnya itu. Nah, perhatikan gambarnya, kita putar kembali. Nah, coba Bapak Ibu perhatikan gambarnya ini. Kira-kira gambaran apa Bapak Ibu? Kucing, pinguin, badan pinguin, awal ibu. Hah? Tangan pinguin, gajah, kembali. Ya, coba kita lanjutkan. Apakah gambar ini? Cek. Jawabannya? Ternyata badannya pinguin, kepalanya panjang. Ya. Kita lanjutkan lagi Bapak Ibu. Perhatikan gambar berikut. Nah, monyet Bu, sini monyet coba. Sapi. Yang lain Bu, kerbau, ini kerbau. Banteng. Pak anak mau Pak singa. Ya, kita cek fokus. Momen apa yang kira-kira? Pak. Kita jawabannya ya. Jawabannya adalah kita apa itu? Iya, gajah tapi berkepala entok namanya, ini entok. Ya, lanjut satu kali lagi, biar kita tambah fokus. Fokus, fokus ya, Bapak Ibu. Fokus. Nah, kira-kira perhatikan gambar berikut. Kira-kira Bapak Ibu melihat gambar ini akan apa yang dalam gambaran Bapak Ibu? Ada orang, bapak sama ibunya mungkin suami istri sedang lomba apa ya ini? Tarik tambang. Oh, tarik tambang. Terus ada apa? Ini nih. SIM ada huruf. Ini apa ini? Ini bulan, terus ada kodenya, clue-nya. Kira-kira apa? Kalau itu monggo. Tarik kesimpulan. Coba kita cek apakah betul tarik kesimpulan. Coba. Ya, terima kasih. Coba aplaus buat pemain. Ya, terima kasih telah menyaksikan. Ya. Ya, betul, tarik kesimpulannya. Tadi gambarnya suami istri sedang menarik tali, terus ada gambar SIM tambah ke bulan clue-nya B-nya disilang jadi kesimpulan. Demikian Bapak Ibu untuk mengolah kembali. Sekarang kita masuk ke materinya, yaitu pengantar bahwa konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu melibatkan pengakuan akan pentingnya budaya dan lingkungan positif di sekolah yang menempatkan murid sebagai fokus utama. Dalam konsep Ki Hajar Dewantara, pendidikan bukan hanya tentang transfer pengetahuan, tetapi juga mencakup pembentukan karakter dan pengembangan potensi setiap murid. Oleh karena itu, menciptakan budaya dan lingkungan yang mendukung, inklusif, dan memberdayakan di sekolah menjadi kunci untuk mewujudkan visi pendidikan yang diinginkan. Nah, ini sekedar pengantar ya Bapak Ibu. Kita lihat gambarnya di sini ada gambar anak-anak yang teriak
bersama teman-temannya, ini juga sama bergandengan dengan teman-temannya. Itu harapannya pengantar diri kita nanti budaya positif itu gambarnya seperti ini. Ini ada bapak gurunya. Nah, bapak gurunya belajar di sini zaman sekarang zaman Gen Z. Jadi anak-anak saya ajarkan melalui tablet ini. Di sini adalah visi. Nah, tadi harapannya seperti itu. Kemudian kita lanjut lagi Bapak Ibu. Kocak ini budaya positif itu nanti yang akan kita pelajari, ya, akan kami sampaikan itu yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Paradigma belajar itu nanti seperti apa? Bapak Ibu mungkin sudah tahu. Kemudian disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Kemudian motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan yaitu yang lain adalah segitiga restitusi. Nah, Bapak Ibu, yang pertama pembelajaran dengan paradigma baru, ya. Bagaimana kita sudah mengalami Bapak Ibu semua, ya, dari tahun 2021 mungkin setelah adanya pandemi, masa pandemi COVID-19, ya, kita pembelajarannya dengan kurikulum yang disesuaikan, yaitu dengan pembelajarannya yang bagaimana, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru, bahwa pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Bapak Ibu sudah terbiasa mengajar anak-anak semua dengan profil belajar Pancasila. Mari kita menyanyi sebentar tentang profil belajar Pancasila sambil menggerakkan badan kita. Bagaimana Bapak Ibu? Belajar Pancasila, iman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, dan menawan kritis. Gitu ya. Jadi profil belajar Pancasila yang pembelajaran dengan paradigma baru itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, kemudian mandiri, ya. Ya, Pak Adi. Harapan kita kepada anak-anak semua, nanti kita bisa menjadikan karakter-karakter yang ini bisa diberikan kepada anak-anak semua, mulai dari beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Bapak Ibu. Nah, selanjutnya, setelah itu belajar dengan paradigma baru yang kita sudah tahu, sebut ini namanya dimensi profil belajar Pancasila, di mana ada 6 dimensi. Di dalam 6 dimensi ini biasanya dicantumkan di dalam visi misi di sekolah, seperti di sekolah kita. Visi di sekolah kita itu di visi SD Negeri 1 Karangmas adalah terwujudnya profil pelajar Pancasila, ya, yang berakhlak mulia, unggul dalam prestasi, kokoh iman, berbudaya, sehat, serta peduli lingkungan. Peduli lingkungan. Kemarin kita pada saat Prakasa Perubahan mungkin
visi sudah bagus, mungkin ada tambahan dengan yang hubungannya dengan kreatif di dalam tahun yang sekarang, itu generasi Z, itu kita harus unggul dalam berwawasan global ini ya. Kemudian sekarang miskonsepsi tentang teori kontrol, Bapak Ibu, bahwa seorang guru kita itu dalam mendidik anaknya itu guru biasanya mengontrol murid, ya. Tetapi itu kalau menurut Dr. William Glasser itu merupakan ilusi guru mengontrol murid, bahwa murid tidak secara penuh kita bisa mengontrolnya, ya. Mungkin dengan teriakan keras atau mungkin dengan didikan oleh kita, ya, itu tidak sepenuhnya kita bisa mengontrolnya. Kemudian miskonsepsi tentang teori kontrol yang lain yaitu adalah bahwa selain ilusi guru mengontrol murid, kritik dan membuat rasa bersalah itu mampu menguatkan karakter. Itu ternyata juga merupakan ilusi, ya. Menurut teori kontrol Dr. William Glasser, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Contohnya, nih kamu sih tidak pernah belajar, gitu ya. Nah, itu kan membuat anak merasa bersalah, kan? Nanti gimana? Selanjutnya miskonsepsi yang lain selain ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter adalah berikutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat, ya, bahwa anak-anak diberi penguatan positif yang efektif, ya, dan bermanfaat. Itu juga menurut teori kontrol itu juga ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kemudian yang berikutnya, miskonsepsi tentang teori kontrol menurut Dr. William Glasser yaitu bahwa ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Contohnya, anak-anak belum bisa perkalian sampai 100, tapi anak-anak baru bisa menguasai perkalian sampai 5 misalkan. Anak-anak digenjot terus perkaliannya tiap hari, ya, sampai pelajarannya yang lain tidak diabaikan, hanya matematika saja karena pengen fokusnya matematika. Itu juga tidak boleh, ya. Ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa itu merupakan miskonsepsi dalam teori kontrol menurut Dr. William Glasser. Kemudian mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol, bahwa stimulus respon realitas kebutuhan kita itu sama, siswa, seorang guru, kebutuhan kita itu sama. Tapi kalau menurut teori kontrol bahwa realitas kebutuhan kita itu berbeda, bahwa siswa yang kita didik di kelasnya itu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Seperti di kelas 1 mungkin, di kelas 1 atau di kelas 2, ya, kelas 3, anak-anak masih butuh pembelajaran apa tentang calistung, calistung, membaca, menulis dan berhitung. Itu kebutuhannya memang sama, tetapi kemampuan kualitas setiap anak itu berbeda-beda. Iya, jadi kalau anak yang sudah mungkin bisa membaca, bisa menulis dan berhitung, dia nanti kebutuhannya berbeda, ya. Mungkin membaca pemahaman yang lebih efektif, gitu. Sedangkan anak-anak yang belum bisa membaca, berarti kebutuhannya adalah di konsentrasikan, difokuskan untuk anak bisa
membaca. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Menurut teori kontrol, setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian dalam stimulus kontrol, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi menurut teori kontrol, kita itu berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kalau kita mengubah orang agar berpendapat yang sama dengan kita, nah, tapi kalau menurut kontrol itu memahami bahwa pandangan orang lain itu tentang dunia. Ya, jadi luas sekali. Kemudian yang berikutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedang teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Nah, orang lain bisa mengontrol saya kalau stimulus respon. Ya, seorang atasan, seorang pemimpin itu harus bisa mengontrol anak buahnya. Tetapi dalam teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, itu. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Nah, stimulus respon sama ini. Mungkin seperti kita seorang guru mengontrol anak didik kita. Tetapi dalam teori kontrol, bahwa Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Dalam konteks ini tidak bisa mengontrol orang lain, bahwa kita tidak sepenuhnya mengontrol murid kita. Kita mengontrol mungkin di dalam sekolah saja, tetapi kalau sudah di luar sekolah, di dalam rumah atau di jalan atau di mana, kita tidak bisa, ya, tidak bisa mengontrol sepenuhnya. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kita membujuk seorang siswa supaya bisa ikut ekstrakurikuler atau supaya bisa ikut lomba, harus dipaksa untuk ikut latihan, harus. Nah, ya, tetapi dalam teori kontrol, yaitu kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kita menanyakan dulu bagaimana, ya, konsensus, ya, ditanyakan dulu untuk bisa menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian model berpikir menang atau kalah. Kalau dalam teori kontrol, model berpikir menang. Jadi kalau stimulus kontrol menang, nek poin latihannya bisa menang, nek orang latihannya kalah. Tapi kalau dalam teori kontrol, kita berpikir menang. Gitu. Jadi punya ambisi bisa menang. Ini mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Kemudian yang pertama yaitu disiplin positif. Setelah mengubah paradigma pembelajaran baru, disiplin positif ini baru. Dimana disiplin positif ini Bapak Ibu sering mendengar kata-kata ini. Kemudian apa yang Bapak Ibu pikirkan jika mendengar kata disiplin? Monggo Bu Guru atau Pak Guru, Bu Kudi, monggo. Apa yang Ibu disiplin? Menurut saya Pak Sutyono, disiplin itu berperilaku sesuai dengan aturan. Menurut saya, arti kata disiplin itu berperilaku atau bertindak sesuai dengan aturan yang ada. Bertindak sesuai dengan peraturan yang ada. Terima kasih buat Bu Kudi. Nanti kita simak. Apa yang Anda pikirkan? Ada yang lain mungkin Pak Adi atau Pak Anak, Pak Wadi? Apa yang Anda pikirkan tentang disiplin? Pak Wadi mungkin Pak bisa memberikan pendapatnya. Disiplin. Menurut saya untuk disiplin itu sebenarnya sama dengan studi. Jadi bertindak sesuai dengan aturan yang ada, yang berlaku. Ya, sudah ditetapkan. Oke, terima kasih kepada Bapak Suwati yang sudah memberikan pendapatnya. Ya, sama boleh sependapat pemikiran Bapak Ibu semua bahwa apa yang Anda pikirkan jika mendengar kata disiplin yaitu peraturan, hubungannya dengan peraturan.
Kemudian selain peraturan jadi apa lagi Bapak? Melakukan sesuai aturan. Gitu. Yang satunya lagi Pak selain peraturan, yaitu ada tata tertib peraturan. Adanya peraturan berarti ada tata tertib yang harus kita ikuti peraturannya. Tertib berarti kita laksanakan sesuai dengan peraturan. Tata tertib ditata sama diurut. Tata tertib kalau di dalam rukun itu kan tertib artinya urut-urut, diurut, tata tertib. Nah kemudian selain itu lagi apa yang kita bisa pikirkan, yaitu ada hukuman. Betul apa tidak Bapak? Kalau dalam sekolah kita peraturan tata tertib kemudian ada hukumannya. Misalnya anak tidak memakai seragam pada saat upacara, tidak memakai gaji, tidak memakai topi, akhirnya hukumannya apa di SD kita? Bu Laras masih ingat? Di SD kita bagaimana kalau anak sedang upacara tidak memakai seragam upacara, hukumannya apa di sini? Mungkin Bu Vera suruh baris di depan. Kemudian ada lagi tambahan lagi mengambil sampah. memunguti sampah. Itu hukuman gitu. Kemudian selain peraturan tata tertib hukuman, satunya lagi kepatuhan. Bahwa disiplin kita harus mematuhi peraturan yang ada di sekolah ini. Nah, untuk lebih lengkapnya ini Bapak Ibu, disiplin positif. Bahwa disiplin itu berasal dari kata disiplina, yang artinya belajar. Disiplin ternyata artinya belajar, berasal dari kata disiplina. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, ribet, ancaman atau hukuman. Bahwa di dalam disiplin positif ini kita itu menumbuhkan kesadaran tapi tanpa hukuman, tanpa ancaman, dan tanpa penghargaan. Kita seringnya bagaimana Bapak? Nah, kita lanjutkan dulu, nanti kita tahu dari mana. Oke. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, di dalam disiplin positif itu ada nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu yang bagaimana? Yaitu monggo. Nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Ya. Bahwa nilai-nilai kebajikan yang kita sudah diterapkan dalam sekolah kita yaitu yang ini Bapak Ibu, profil belajar Pancasila yang tadi isinya apa? Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Kemudian nilai-nilai kebajikan yang lain dalam sebuah PDP dari Ibu Primarius Program, bahwa nilai kebajikan yang ada yaitu ada nilai toleransi, di mana di dalam sebuah tatanan kehidupan kita pasti ada yang namanya nilai toleransi. Bahkan di sekolah pun ada. Kita
di SD Negeri 1 Karanganas memiliki siswa yang tidak hanya satu agama, di sini ada agama Islam dan agama non Islam. Maka kita harus memiliki nilai toleransi, rasa hormat, nilai rasa hormat, kemudian integritas, mandiri, menghargai, antusias, terus empati, nilai keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kemudian ada nilai kebajikan, the seven essential virtues. Nah, the seven berarti 7, ada 7 ya. Kita hitung nilainya apa saja: empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, dan keadilan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini nilai-nilai kebajikan ya. Selain budaya positif, disiplin positif, terus ada nilai-nilai kebajikan. Nah, kemudian selain nilai-nilai kebajikan yang lain, itu ada proyek nilai-nilai kebajikan. Proyeknya, kata-kata ini sering kita gunakan nilai-nilai ini dalam keseharian kita sehari-hari. Di antaranya itu banyak nih, ada berapa? 1, 2, 3, 4. Mungkin bisa dibacakan oleh Bu Suswiani. Mulai dari sini, monggo, dari yang sebelah nih, sebelah jadi kiri dulu, yang ke bawah. Nilai kebajikan, proyek nilai kebajikan dari yang pertama yaitu peduli, keterangan, kebersihan, komitmen, belas kasih, percaya diri, belas kasih, bertujuan, tenggang rasa, dan gotong royong. Iya, nilai-nilai ini merupakan nilai kebajikan. Setiap hari mungkin kita melakukan ini, mendidik anak-anak menjadi nilai-nilai ini. Ya, kemudian berikutnya Bu, yang bawah Bu. Ya, rajin, keberanian, kesantunan, kreatif, semangat, kedermawan, kejujuran, dermawan, harga diri, dan rendah hati. Dan masih ada banyak lagi nih Bapak Ibu. Integritas, kebahagiaan, keadilan, baik hati, kesetiaan, berprinsip, bersahaja, keteraturan, kedamaian, keteguhan hati, rasa hormat, tanggung jawab, pengabdian, bijaksana, bersyukur. Nah, ini ada tulisan bersyukur. Terus toleransi sama, percaya, lurus hati, ketegasan, pengertian hati. Terima kasih kepada Bu Suswiani. Terima kasih. Kemudian kita lanjutkan, selain nilai-nilai kebajikan, apalagi yang akan kita pelajari? Nah, bahwa kita sebagai seorang manusia itu memiliki kebutuhan dasar. Ya. Kebutuhan dasar manusia itu apa? Ya, kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ya. Itu kebutuhan dasar kita. Kebutuhan apa yang kita inginkan? Yaitu seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ya. Kebutuhan dasarnya apa saja Bapak Ibu? Nah, kita cek satu persatu. Ya, pasti ini jelas. Apa Ibu? Kita harus bertahan hidup. Apa saja supaya bisa bertahan hidup? Kita butuh makanan, butuh pakaian, butuh tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Itu kebutuhan paling pokok yang disebut sebagai kebutuhan primer kalau ya dalam hari kita. Kemudian selain kebutuhan itu apa lagi? Kita butuh kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi kita, ya, itu kerjasama menjadi bagian dalam kelompok. Nah, selain bertahan hidup, kita perlu kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian kebutuhan dasar hidup manusia lagi apa? Yaitu penguasaan. Ya, penguasaan. Penguasaan ini apa? Tentang apa? Harga diri kita. Seorang manusia
pasti memiliki harga diri, ya, memiliki hak martabat gitu ya, harga dirinya bagaimana. Penguasaan ini yaitu keinginan untuk dianggap menjadi seorang pemimpin, keinginan ingin menjadi seorang guru yang baik bagi murid-muridnya, ya, itu penguasaan. Terus akui, didengar, diakui kita itu seorang guru. Masa sama anak-anak didiknya kita disepelekan gitu kan? Kita harus memiliki kedua dasarnya ini penguasaan dan didengar. Kita ngajar sama muridnya berisik, tidak dengar. Itu kan kita butuh, masa ngajar tidak didengarkan oleh muridnya. Kemudian kebutuhan dasar berikutnya adalah kebebasan. Di mana kebebasan di sini yaitu punya nilai mandiri. Jadi kita seorang guru, seorang anak pun harus memiliki nilai kemandirian, memiliki pilihan, ya. Kemudian mencoba hal yang baru. Dan zaman sekarang ini Bapak Ibu, hal-hal yang baru sebagai seorang guru pun kita harus mengikuti zaman yang sekarang. Karena perkembangan zaman pendidikan sekarang, kita ikuti anak zaman sekarang itu sudah kenal yang namanya internet, tentang Android, HP. Maka kita kalau bisa belajar mengajarkan kepada anak-anak kita, suatu saat atau suatu hari kita adakan pembelajaran yang menggunakan alat yang tersebut yang disukai oleh anak. Minimal mungkin dalam 1 bulan 1 kali kita gunakan, tapi untuk pengetahuan atau mencari informasi. Kemudian yang berikutnya kebutuhan dasar manusia, yaitu yang kelima adalah kesenangan. Bahwa kita selain butuh untuk bertahan hidup, butuh kasih sayang, butuh penguasaan, butuh kebebasan, juga butuh kesenangan. Setiap seminggu sekali kita bekerja, pasti kita butuh yang namanya ada hari free atau hari yang agak longgar lah, untuk refresh, untuk bersenang-senang gitu ya. Senang-senang ini apa? Bisa untuk bermain, humor, antusiasme, atau bisa tertawa, tersenyum. Itu kebutuhan dasar manusia yang ada 5. Lalu kita lanjutkan. Setelah kebutuhan dasar yang kita harus memiliki motivasi perilaku manusia. Ya, motivasi perilaku manusia itu apa? Ada motivasi ekstrinsik. Kira-kira motivasi ekstrinsik itu motivasi yang dari dalam atau yang dari luar ini, Bapak Ibu? X berarti dari luar. Dari luar. Dari luar tujuannya apa? Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain, ya. Misalnya motivasi ekstrinsik, jikalau ada anak yang bisa mendapatkan nilai 100 oleh guru, nanti dikasih bintang penghargaan, imbalan. Bahkan ada yang kalau guru-guru, anak-anak nanti kalau ulangan yang dapatkan nilai 100, nanti bapak dapat uang 5.000 rupiah. Ini maksudnya imbalan penghargaan dari orang lain. Ini motivasi ekstrinsik. Kemudian ada lagi namanya motivasi intrinsik, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi nanti Bapak Ibu semua, kita menjadikan anak didik kita itu bukan cuma motivasi dari luar, tapi kita menumbuhkan anak-anak kita motivasi intrinsik dari dalam anak-anak siswa kita. Itu motivasi perilaku manusia, dari motivasi ekstrinsik dan intrinsik. Kemudian ada yang namanya dalam sebuah motivasi, ada yang namanya hukuman. Apa itu? Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman di sini itu apa? Hukuman itu biasanya dalam sebuah aturan atau tata tertib ini ada hukuman tidak terencana atau tiba-tiba. Sebuah hukuman biasanya
anak datang terlambat, langsung diberi hukuman. Kamu tidak boleh ikut pelajaran di luar hukuman. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Jadi anak-anak tahu-tahu diberi hukuman. Kemudian bersifat satu arah, hanya gurunya atau pak gurunya saja yang memberikan hukuman. Anaknya tidak diberi tahu kenapa kamu datang terlambat gitu ya. Kemudian bisa berupa hukuman fisik, psikis. Ya. Mungkin dalam zaman sekarang ini kita kalau mengajar anak-anak memberi hukuman kepada anak-anak sampai ke fisik, kita langsung dilaporkan. Gimana Bapak-Ibu? Iya, karena ada aturan. Kalau dulu mungkin zamannya saya sekolah, saya pernah dipukul pakai tuding, tidak bisa pakai tuding. Itu orang tua kita dulu tidak berani, mungkin karena memang anaknya merasa kurang memperhatikan dalam belajar. Kemudian konsekuensi, konsekuensi ini, kalau konsekuensi itu terencana, disepakati sesuai peraturan. Ya, kalau tadi hukuman tidak terencana, ini konsekuensi terencana. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Guru itu selalu mengawasi murid kalau konsekuensi. Sedangkan restitusi, ini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi seorang anak berbuat salah, tapi kita tidak langsung memberi hukuman, tidak langsung memberikan konsekuensi, tapi kita memberikan restitusi, yaitu bagaimana menciptakan kondisi murid kita itu untuk bisa memperbaikinya. Jangan langsung diberikan hukuman atau sanksi atau konsekuensi. Kemudian restitusi itu proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi selain kita ngobrol, berbicara kepada murid, komunikasi kepada murid, terus murid bisa berpikir untuk bisa mencari solusinya sendiri. Oh, seperti ini harusnya ya Pak Guru, seperti ini harusnya Pak Guru. Itu hukuman, konsekuensi dan restitusi. Sekarang Bapak Ibu sambil dilihat di papan tulis semua ya Bapak Ibu. Silakan kira-kira dari kuis ini mulai dari belakang biar kita nangkep bos 5. Monggo. Kuisis, itu Bu, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, dari dalam buku itu kalimat supaya nulis saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu merupakan hukuman atau konsekuensi kira-kira? Iya, menurut saya itu merupakan hukuman. Hukuman Bu. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Menulis kalimat itu ya. Iya. Cuma menurut saya itu termasuk dalam hukuman. Hukuman. Kita cek lagi, hukuman itu tidak terencana, tiba-tiba murid tidak tahu, bersifat satu arah, berupa hukuman fisik ya. Biasanya kalau hukuman berupa fisik. Kira-kira apa Bu? Yang lebih ya, kita cek jawabannya konsekuensi. Terima kasih Bu Syukma. Karena saya tidak pakai kurang memahami. Selanjutnya Pak Adi, monggo. Nih Pak Adi, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Kira-kira apa Pak Adi? Hukuman ya. Hukuman. Coba kita cek jawabannya. Wih, pas. Terima kasih Pak Adi. Berarti dari sisi penyimak. Hebat. Sangat baik. Siapa lagi? Monggo. Masih satu Pak Adi. Oke, monggo. Kita lanjut kuis yang berikutnya. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi Pak. Konsekuensi. Coba kita cek. Oh, terima kasih kepada Pak Adi. Terima
terima kasih. Ternyata Bapak Ibu memperhatikan. Terima kasih. Aplaus tepuk tangan buat kita semua. Ya, kemudian lanjut. Nah, pertanyaan terakhir nih, Bapak Ibu. Ibu Anas guru kelas 2 SD mendapatkan masalah, murid-muridnya tidak bisa tertib berdiri antri di depan pintu kelas dan selalu berebutan masuk ke dalam kelas setelah jam istirahat usai. Ini tentunya sangat mengganggu proses pembelajaran di mana kelas tidak dapat mulai tepat waktu karena Ibu Anas sibuk menenangkan murid-muridnya untuk waktu cukup lama. Akhirnya Bu Anas berpikir cepat dan mengandalkan stiker bintang. Dan murid-muridnya akan masuk kelas usai jam istirahat. Bu Anas akan mengiming-imingi murid-muridnya dengan stiker bintang. Kemudian, siapa yang dapat berdiri lurus dan berbaris rapi, antri di depan pintu, dapat bintang dari Bu Anas. Sebagian besar murid-muridnya menyambut tantangan tersebut dan langsung berdiri rapi di depan pintu akan mendapatkan stiker bintang. Hal ini terus dilakukan Bu Anas selama beberapa minggu karena cukup berhasil membuat murid-muridnya berdiri rapi antri di depan pintu. Sampai pada suatu saat Bu Anas sakit dan terpaksa digantikan Pak Heru, guru pengganti. Pak Heru tidak mengetahui tentang stiker bintang dan benar saja pada saat mau masuk ke kelas usai jam istirahat, murid-murid kelas 2 berebutan masuk kelas karena tidak ada Bu Anas. Apa yang terjadi? Mengapa? Kira-kira apa motivasi murid-murid kelas 2 untuk bersedia berdiri antri sebelum masuk kelas? Mungkin bisa disampaikan Ibu, Bapak Ibu, kira-kira motivasi apa? Apakah motivasinya karena apa? Ya, motivasinya karena anak-anak diberi stiker bintang sebagai penghargaan. Motivasinya anak-anak pengen dapat Stiker bintang. berarti itu ya. Terus yang kedua, terima kasih Bu Vera. Yang kedua, coba Bu Vera. Adakah cara lain agar murid-murid kelas 2 bersedia antri di depan kelas tanpa diberi penghargaan atau stiker bintang? Jelaskan. Kira-kira bagaimana buat kita? Selain penghargaan bisa menggunakan ice skating, tepuk-tepuk gitu biar rapi. Tepuk, ya, tepuk ya. Bisa itu. Nah, monggo. Soalnya seperti itu tadi. Kalau misalkan Bu Anasnya tidak menyiapkan bintang bintang, ternyata anak-anak berebutan, ya. Jadi pembelajaran refleksi ini kita bisa sebagai pembelajaran bahwa dalam pembelajaran kita tidak selamanya menggunakan reward atau penghargaan. Bisa menggunakan yang lainnya. Jadi mungkin bolehlah kita memberikan penghargaan, tapi tidak seterusnya. Nanti motivasi itu berarti dari luar terus, tidak ada dari dalam. Nah, Bapak Ibu, tadi dihukum oleh penghargaan. Menurut Al-Fiqh tahun 1903 mengemukakan penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghasilkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Ternyata menghancurkan potensi hukuman itu, hukuman sama penghargaan. Kenapa? Karena penghargaan merupakan pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Lama-lama tidak efektif. Tadi kan saya bilang boleh menggunakan memberi penghargaan, tapi jangan sering. Dalam seminggu saja atau dalam sebulan. Berikutnya lagi jangan penghargaan yang lain. Kemudian tidak efektif karena implikasi atau syarat jika jadi ada syarat. Kemudian merusak hubungan yang percaya tidak mengaku akan berhenti berusaha. Yang tidak percaya berarti lah palingnya sudah berhadiah, aku orang berhadiah. Ya. Kemudian menurunkan kualitas dan mematikan kreativitas. Ya. Karena adanya hadiah seperti itu, paling yang dapat dia saja. Yang mungkin anak yang sebenarnya dia ingin mendapatkan hadiah, tapi tidak bisa jadi menurunkan. Bapak Ibu, setelah itu kita belajar keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas?
Mungkin ada Bapak Ibu di sini di kelas masing-masing ada tidak Bapak Ibu memiliki seperti ini keyakinan kelas? Apa kata-katanya lain? Kata-katanya apa Bu Mukti kalau di kelas? Kesepakatan kelas. Kenapa tidak ditulis peraturan kelas itu? Karena dibuat oleh dengan cara anak-anak Menyepakati, berarti diberi nama kesepakatan. Coba kita cek. Nah, ini sebagai gambaran mengapa kita memiliki peraturan dengan penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor. Jadi kalau kita menaiki sepeda motor, apalagi di jalan raya, kita harus mengenakan helm. Mengapa kira-kira? Untuk apa? Melindungi kepala dan hubungannya sama keselamatan. Berarti ada alasan. Kemudian yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Tadi hubungannya pertama keselamatan, yang ini berarti hubungannya apa? Kesehatan. Jadi ada nilai-nilai yang terkandung mengapa peraturan itu, mengapa keyakinan itu. Nah, ini peraturan dia, kenapa dibuat? Kemudian nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan. Jadi awalnya dari peraturan, setelah tahu peraturannya itu berarti baru tahu keyakinannya, ya, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi keyakinan ini bukan keyakinan secara satu agama saja, bebas ini ya, semuanya bisa. Ya itu nilai-nilai kebajikan. Ya, jadi mengapa kita menggunakan keyakinan kelas, bukan peraturan kelas? Oke. Kemudian pembentukan keyakinan kelas ini itu bersifat abstrak, tidak kelihatan, ya tidak kelihatan. Itu perilakunya menggunakan keyakinan kelas atau bukan? Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Pernyataan universal itu yang nilai-nilai kebajikan yang tadi kita pelajari tadi, kebanyakan ada hormat, toleransi, dewasa, saling menghormati, ya, dan banyak lagi. Kemudian kedua adalah pernyataan positif. Jadi kalau di dalam kelas kita gunakan kalimat yang positif, pernyataannya jangan dilarang buang sampah di kelas. Itu pernyataannya kurang tepat, tapi gunakan kalimat yang positif, ya, misalkan membuang sampah di tempat sampah, dilarang makan saat jam istirahat, dilarang. Itu juga menggunakan pernyataan positif, barunya jangan dilarang, tapi menggunakan apa? Makan saat istirahat. Jadi gunakan kata-kata yang positif, pernyataan yang positif. Kemudian sedikit saja agar mudah diingat. Keyakinan kelas kita buat selalu banyak, mungkin 5, 6. Nah, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Kelas kita kalau yang di ruang sana tingkat, berarti kita menyesuaikan bagaimana caranya. Oh, keyakinan kelas sana naik tangga dan turun tangga hati-hati misalnya. Keyakinan kelasnya itu berarti keyakinan kelasnya hati-hati. Kemudian semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Nah, ini kemarin saya pada saat tanggal ini melakukan keyakinan kelas sebenarnya sudah pada kemarin, tapi kemarin mungkin belum secara penuh anak-anak mengetahui keyakinan kelas apa, terus tak boleh lagi bicara bisa. Kemudian baru ini hubungannya dengan nilai-nilai kebajikan sama keyakinan kelas, ya. Monggo mungkin bisa dibantu dari Bu Mei. Menurut Bapak Ibu, kembalikan balik ke tempatnya. Keyakinan kelasnya apa? Dilarang mengganggu orang lain. Kalau
membalikan barang ke tempatnya berarti hubungannya sama apa Bu? Kira? Hah? Kebersihan. Rapiat, Hah? menghormati. Hah? Dulunya apa? Kan kita kembalikan barang ke tempatnya berarti nilai kebajikannya apa? Tertib. Tertib. Terus kalau dilarang mengganggu orang lain, menghormati. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum baca kelas. Disiplin, tepat waktu. Berarti menghormati juga ya disiplin. Dilarang menggunakan narkoba. Anak-anak SD dilarang menggunakan narkoba. Hubungannya sama nilai kebajikan kayak pakai keyakinan nih. Apa? Kalau narkoba hubungannya sama kesehatan, ya, kesehatan bisa menghormati, bisa kemudian bergantian atau menunggu giliran kalau kalian berbaris menghormati orang lain. Dilarang rokok, dilarang rokok dari sini. Ya, sama teman bapak ibu guru dilarang rokok. Apa ini hubungannya kayak gini? Kesehatan. Berjalan di kelas dan di koridor menghargai orang lain. Coba kita cek jawabannya itu Bapak Ibu. Kembalikan barang ke tempatnya itu nilainya tanggung jawab. Jadi kita kalau misalkan ngambil barang ditaruhnya di mana, kembalikan pada tempatnya. Kemudian dilarang mengganggu orang lain yang menghormati. Hadir 15 menit sebelum belajar dimulai menghormati. Komitmen juga. Komitmen atau apa namanya keyakinan kelasnya. Dilarang menggunakan narkoba, kesehatan, bergantian atau menunggu giliran, menghormati, kesabaran. Dan dilarang merokok, kesehatan, menghormati, berjalan di kelas dan koridor itu keselamatan, keamanan, itu nilai-nilai kebajikan dan keyakinan kelas. Lanjut, yang terakhir ini nanti ada 5 posisi kontrol guru, yaitu hukuman, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Jadi kita seorang guru harus memiliki posisi kontrol guru yang mana ini? Kita belajar bersama. Nah, nih Bapak Ibu, ini sebagai penghukum ternyata aja kurang fokus kan? Kurang fokus ya? Kurang fokus. Nah, sudah full. Ini Bapak Ibu, nih teman-teman ini. Guru berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Ini kalau berbuat. Kalau berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, merasakan. Hasilnya, siswanya bagaimana? Siswanya memberontak, yang kata orang lain suka berbohong. Ya, murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi gurunya. Itu seperti itu. Itu kita sebagai penghukum buat siswa kita. Ada lagi kita sebagai posisi kontrolnya membuat rasa bersalah. Di sini bersama mengatakan harusnya ibu kecewa loh sama kamu seharusnya kamu sudah tahu kan ibu itu capek ngajar, kamu lagi tidak mendengarkan ibu guru. Ya. Siswanya maafkan saya bu. Jangan jawab. Ini penghukum sama pembuatan bersalah itu masuknya identitas gagal. Kontrolnya dari luar. Kemudian identitas berhasil atau sukses. Kontrol dari luarnya. Mengharapkan ibadah ketergantungan kepada orang lain. Yaitu kita sebagai seorang teman. Contohnya, ayo lakukan demi ibu. Ya, ingat ibu tidak pernah bantu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak, ibu pernah bantu. Gitu. Jadi bicaranya itu kepada siswa kayak seperti seorang teman. Nah, kemudian ada pemantau, yaitu menghitung, mengukur, kayak telah kira ya. Kayak orang nggak pakai pikiran, tidak mengerjakan PR berapa? Itu memantau, masih memantau. Ya, hubungannya sama peraturan. Apa peraturannya ya mas? Menyelesaikan diri dari awal. Kemudian
Ini identitas berhasil sukses sebagai teman pemantau. Ada lagi yang sebagai kontrol diri. Kalau ini masih kontrol dari luar. Kontrol diri itu menghargai diri sendiri. Kita sebagai seorang manajer, harapannya Bapak Ibu, nanti kita seorang guru, kita menjadi seorang manajer buat kita dan buat siswa-siswa. Yaitu berbuatnya apa kita? Itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Apabila anak yang bermasalah kita tanya. Ya. Apa yang kita yakini? Apa yang bisa mau kerjakan? Ya. Ini penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Ini contoh penerapan 5 posisi guru nih, contohnya. Satu siswa sering tidak masuk tanpa keterangan. Hukumannya apa? Berdiri di depan kelas selama 1 jam. Berapa kali ibu harus memberitahu kamu selalu mengecewakan ibu. Jadi membuat rasa bersalah. Kemudian kalau sebagai teman, ayo dong tolong bantu ibu. Ya, kali ini tidak apa-apa, lain kali jangan sampai dua seperti ini lagi ya. Ini salah sebagai teman. Pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya, jangan diulangi lagi. Terus yang manajer, nih, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahanmu? Kita seorang manajer, jadi kita menanyakan, tidak langsung memberi hukuman, tidak langsung memberikan konsekuensi. Apakah posisi kontrol aku ini? Ya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira apa? Hukum, merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Membuat merasa bersalah pada siswa. Coba kita cek. Ya, betul. Buat buku di. Sekarang lagi, Bu Tati nih, kamu tidak pernah benar melakukannya. Kira-kira apa? Penghukum, rasa bersalah, pemantau, teman, atau manajer? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Menghukum. Apa? Menghukum. Menurut pendapat Bu Tati penghukum. Kita cek pembuat merasa bersalah. Jadi kamu tidak pernah benar melakukan. Jadi kan salah di salahnya, tidak pernah benar. Gitu. Kemudian berikutnya, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini, Bu Vera? Manajer. Apa rencanamu untuk masalah ini? Coba kita cek dulu ya. Ya, betul. Akan buat Bu Vera. Kita cek. Lanjut. Ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya, Pak Adi. Apa kira-kira Pak Adi? Teman apa ya? Penghukum, merasa bersalah, pemantau, teman, atau manajer? Teman. Wah, iya, terima kasih. Ya. Sekali lagi, apa ini ada dalam keyakinan kelas kita? Kira-kira apa khusus keyakinan? Apa itu? Apa ini ada dalam keyakinan kelas kita? Menanyakan. Jadi apa? Manajer. Ya, manajer, coba kita cek jawabannya. Pemantau. Apa ini dalam keyakinan kelas kita itu? Demikian tadi posisi 5 posisi kontrol ini. Yang terakhir adalah segitiga restitusi. Bahwa segitiga restitusi adalah suatu proses dialog. Restitusi dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri, bertanggung jawab. Di dalam segitiga restitusi itu ada 3 tindakan, ada 3 langkah dulu. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menyampaikan keyakinan. Nah, ini penjelasannya. Menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Berbuat salah itu wajar, tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan itu.
Ibu Bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi Ibu Bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Kemudian validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, yaitu kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari dia. Kamu patut bangga karena telah menjadi sesuatu yang penting buatmu. Ya, kamu lakukan karena berhasil sesuatu yang bagimu. Kemudian yang terakhir, menanyakan keyakinan bahwa berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita akan motivasi secara intrinsik, bukan ekstrinsik, tapi intrinsik. Apa keyakinan kelas kita? Maaf. Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang dari menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Contoh penerapan disiplin positif yang saya kemarin coba yaitu ini berdoa sebelum dan sesudah. ada yang belum hadir hari ini, siapa ya? Mbak Atikoh ya? Atikoh kenapa Mbak Atikoh? Semoga bisa diberikan kesehatan ya. Anak-anak semua, hari ini kita mau belajar kembali, siap? Oke? Perhatikan, hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Apa? Kelas itu merupakan keyakinan atau budaya perilaku positif ya, yang nanti kita akan lakukan setiap harinya di dalam kelas, di dalam sekolah kita ini di SD Negeri 1 Karang. Budaya positif itu dari keyakinan kelas itu berupa ucapan atau kata-kata kalimat yang mengungkapkan bahwa itu merupakan perilaku budaya kok. Nah, anak-anakku semua mungkin kemarin sudah pernah di kelas 3 di awal kelas 4 kita sudah membuat keyakinan kelas ya. Nah, kita berubah lagi keyakinan kelas, kita review lagi keyakinan kelas kita yang ini. Nanti anak-anak semua silakan tulis ya, tulis di kertas yang sudah disediakan, namanya stick up ya.
Silakan keluarkan alat pensilnya. Langsung segera menulis kalau yang sudah mendapatkan. Ya. Yang ada lemnya yang di atas ya. Yang ada lemnya di atas. Yang ada lemnya nanti di atas. Di atas. Maksudnya di bawah. Tapi gini nulisnya. Maksudnya gini. Ah ya. Silakan. Boleh ditulis di atas yang sudah disediakan. Sudah mas? Sudah? Sudah? Boleh dicatat di papan tulis ini ya. Silakan di sini nih. Yang kita yang sudah selesai boleh duduk kembali silakan. Ya, silakan duduk kembali. Ya, nanti kita sini bawahnya lagi jangan sini. Ya, Jam. ini Macam. sudah semua? Sudah semua? Ya, itu Bapak. Kalian sudah mencatatkan di sticky note semua ya. Nah, kita baca bareng-bareng bersama Pak Guru ya. Nanti kita masukkan ke kalimat-kalimat positifnya ya. Coba yang kita baca yang pertama ini mandiri. Mandiri. Ada ini apa nih? Memakai baju sesuai aturan sekolah. Memakai sesuai aturan sekolah. Kemudian ada lagi nih, saling menghormati dan menghargai. Saling menghormati dan menghargai. Ada lagi, izin bila ke toilet. Ya, izin yang mana izin? Izin bila ke toilet. Kemudian mandiri, sudah ada. Mandiri. Mandiri lagi, sudah ada. Sopan. Kita itu memiliki keyakinan sopan lagi. Makan bila istirahat atau izin tak dulu. Makan bila istirahat atau izin kemudian sopan santun sama sopan cinta bersama sopan santun tiket kelas siang jam 9 jadi tiket kelas tiket kelas dengan tanggung ada lagi mandiri tidak ada
mandiri ya. Kemudian memakai seragam yang lengkap, sama memakai baju sesuai aturan sekolah. Sopan, sudah. Datang tepat waktu. Datang tepat waktu. Ya, sopan sudah, sopan santun juga sudah. Izin bila ke toilet ada. Berangkat sekolah tepat waktu. Mana datang tepat waktu. Berbagi makanan. Oh, pinter nih. Saling berbagi. Kemudian apa lagi nih? Sopan santun kepada guru, ya sopan santun. Melakukan kegiatan tiket kelas agar lebih bersih. Ya sama tadi tiket kelas dengan tanggung jawab. Disiplin. Sama ya, maksudnya disiplin ini ya. Dalam tepat waktu di sini mulai disiplin. Disiplin dalam hal apa? Dalam segala. Nah, kemudian ada lagi menjaga kebersihan. Ya, menjaga kebersihan. Berarti apa? Kalau di dalam kelas kita membuang sampah, bagaimana? Di mana anak-anak? Di tempat sampah. Bagaimana anak-anak? Ini yang sudah kalian ambil dari teman-teman semua, keyakinan kelas 4A. Setuju? Sepakat keyakinan kelas 4A kita? Ditambahin ada yang kurang? Sudah cukup? Ya, kalau sudah berarti nanti keyakinan kelas kita ini sebagai pedoman buat perilaku positif di dalam kelas kita. Ya. Nanti ada yang keyakinan kelasnya tidak dilaksanakan, seperti contohnya ini tingkat kelas dengan tanggung jawab. Nah, nanti kita koreksi kembali, evaluasi kembali. Kenapa kok kamu tidak melakukan keyakinan kelas tingkat kelas dengan tanggung jawab? Nah, ya nanti sama Pak Guru bimbing urut arahnya. Ya, oke. Terima kasih anak-anak. Hari ini kita sudah membuat keyakinan kelas 4A. Untuk penerapan segitiga garis bersih itu yang tadi langkahnya ada 3, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Itu kemarin saya coba di kelasnya kemarin anak saya tidak mulai sadar. Kemarin saya merestitusi ini ya seperti ini. Ya, ini secara ringkas lagi. Itu dari kita menanyakan di dalam memberikan hukuman. Kemudian anak istri tambah, nah, itu juga sama. Apa tidak Mas Alvin? Betul Pak Guru. Baik Mas Alvin, berbuat kesalahan itu tidak apa-apa, hal yang wajar. Setiap manusia pasti pernah berbuat kesalahan. Namun yang penting kita bisa belajar dari kesalahan yang kita perbuat dan berusaha untuk memperbaikinya. Apakah Alvin setuju? Setuju Pak Guru. Nah, Alvin, mari kita cari solusinya bersama atas masalah Alvin tersebut. Ya Pak Guru. Nah, menurut Mas Alvin, sering tidak mengerjakan PR itu pasti ada alasannya. Apa sih alasan Mas Alvin sering tidak mengerjakan PR? Lupa Pak Guru, karena saya sering bermain HP. Kamu tahu keyakinan kelas yang sudah kita sepakati Mas Alvin? Tahu Pak. Keyakinan apa yang belum Mas Alvin tunjukkan? Disiplin Pak. Menurut Mas Alvin, disiplin itu penting apa tidak? Penting Pak, karena dengan disiplin saya tidak akan lupa lagi untuk mengerjakan PR dan saya lebih menghargai waktu. Betul sekali Mas Alvin, menghargai waktu sama seperti kita menghargai orang lain dan melatih kepedulian. Iya Pak.
Saya menyesal karena saya tidak mengerjakan PR. Saya meminta maaf atas kesalahan saya. Iya Mas Alvin, kamu sudah melakukan hal yang sangat baik, yaitu meminta maaf. Apa yang Mas Alvin akan lakukan agar tidak lupa lagi mengerjakan PR? Saya tidak akan bermain HP lagi agar tidak lupa untuk mengerjakan PR. Ya, baik Mas Alvin, kamu sudah menemukan solusinya. Dan nanti Pak Guru akan bekerja sama dengan orang tua Mas Alvin agar kamu tidak lupa dalam mengerjakan PR. Baik, Pak. Ya, terima kasih Mas Alvin. Hari ini kita sudah berdiskusi menyelesaikan masalah Mas Alvin, yaitu lupa tidak mengerjakan PR. Ya, silakan boleh kembali. Terima kasih Mas Alvin ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk, Mas Guru. Nah, Guru, hari ini hari datang terlambat sekolah lagi ya? Iya Pak. Sudah berapa kali Guru datang terlambat ke sekolah? Sudah lama sekali Pak Guru. Terlambat sekolah merupakan suatu kesalahan. Betul, betul tidak? Betul ya. Nah, baik Guru, berbuat kesalahan itu tidak apa-apa ya. Nah, setiap manusia itu juga pasti berbuat kesalahan ya. Namun yang penting kita bisa belajar dari kesalahan yang kita berbuat dan berusaha untuk memperbaikinya. Apakah Guru setuju? Setuju Pak Guru. Nah, coba Guru kita cari solusinya bersama, bagaimana agar Mas Guru tidak terlambat lagi ya. Iya Pak Guru. Guru sering terlambat, pasti ada alasannya. Apa sih alasannya Guru sering terlambat ke sekolah? Saya sering tidur malam, kasihkan lain HP Pak. Mas Guru, kamu tahu keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Tahu. Keyakinan apa yang belum kamu tunjukkan Mas Guru? Disiplin Pak. Menurut Mas Guru, disiplin itu penting atau tidak? Penting Pak. Dengan disiplin saya tidak akan terlambat. Saya sudah lebih menghargai waktu. Betul sekali Mas Guru. Menghargai waktu sama seperti kita menghargai orang lain dan juga melatih kepedulian kita kepada orang lain. Iya Pak, saya menyesal karena saya datang terlambat. Saya meminta maaf atas kesalahan saya. Ya Guru, kamu sudah melakukan hal yang sangat baik, yaitu meminta maaf. Apa yang akan Guru lakukan agar tidak terlambat datang ke sekolah lagi? Saya tidak akan main HP sampai larut malam. Saya akan tidur lebih awal agar tidak lagi terlambat. Ya baik Guru, kamu sudah menemukan solusinya. Dan Pak Guru akan bekerja sama dan orang tua Mas Guru agar kamu tidak datang terlambat sekolah lagi. Ya, terima kasih ya Mas Guru. Hari ini kita sudah berdiskusi untuk menyelesaikan masalah Mas Guru. Ya, silakan boleh kembali ke kelas. Nah, sebagai penutup, demikian dalam penerapan program disiplin positif hendaknya guru memiliki standar pribadi profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini bagaimana perjalanan diri sebagai among atau manajer yang benar-benar menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab sesuai dengan standar nasional pendidikan. Demikian, terima kasih Bapak Ibu yang sudah memperhatikan. Ya, dari penyampaian dari saya cukup sekali, nanti mau dilanjutkan lagi sama Bu Hadi Murtidu. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.